Sebagai seorang muslim, kita harus tahu betapa baiknya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah memberikan sebuah konsep untuk mempermudah kita berhasil di dunia dan di akhirat. Dan di antara yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan momen-momen indah dan bulan-bulan mulia untuk mendongkrak amal ibadah kita, untuk melipat gandakan pahala dari amal soleh kita. Kita tahu bagaimana kehebatan bulan Ramadan yang telah kita lalui beberapa saat yang lalu. Namun sadarkah kita bahwa bulan yang mulia bukan hanya bulan Ramadan? Allah memiliki 4 bulan mulia yang lain yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram yang dijelaskan Nabi SAW, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, War-Rajabu Mudhar. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab, antara Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan, antara Sya'ban. Hadirin Allah muliakan, ada apa tentang 4 bulan itu? Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abbas, bahwa setiap amal soleh yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah itu pahalanya berbeda, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Salat Jumat kita di bulan Dzulqa'dah pahalanya berbeda dengan salat Jumat kita di bulan-bulan biasanya. Salat 5 waktu kita yang kita kerjakan di 4 bulan haram itu pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lain. Puasa-puasa sunnah kita yang kita kerjakan di 4 bulan itu pahalanya berbeda. Dan amal-amal kita, pekerjaan yang kita kerjakan karena Allah, untuk mencari nafkah, untuk berkhidmat kepada umat, untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjalankan dengan amanah, itu pahalanya berbeda ketika kita mengerjakan di bulan-bulan tersebut. Nah, hadirin sekalian, kita memasuki bulan-bulan itu. Hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang pertama, kata Nabi SAW. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Lalu setelah bulan Dzulhijjah kita akan masuk bulan Al-Muharram. Kita berada di musim-musim ibadah. Kita berada di hari-hari di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah perbanyak salat kita, perbanyak zikir kita, dan tambah lagi puasa-puasa sunnah kita. Dan ini pun harus membuat kita lebih semangat untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menunaikan amanat di lingkungan kerja kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yakin ini tentang pahala, dan ini tentang keberkahan, dan ini tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, apabila bulan ini ada kebijakan bahwa salary kita akan dilipat gandakan menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5 kali lipat. Apabila kita semangat dalam menjalankan seluruh tanggung jawab kita, apakah kita semangat, hadirin sekalian? Saya rasa kita semua akan semangat. Hadirin, kalau manusia yang menawarkan, kita semangat. Lalu bagaimana kalau Allah yang menawarkan? Allah yang berfirman, Allah yang menjelaskan, Allah yang memberikan keutamaan ini, bahwa barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan setiap waktu yang kita habiskan dalam menunaikan amanat, dalam bekerja mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita dengan jalan yang halal, apalagi kita niatkan untuk berkhidmat kepada umat dan memberikan solusi yang halal kepada umat, maka bukankah itu pahala? Bukankah itu amal soleh? Dan apabila kita kerjakan di bulan-bulan ini, maka pahalanya lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita evaluasi diri kita. Kenapa kalau manusia menawarkan bonus kita semangat, tapi begitu kita Allah dan Rasulnya SAW yang menawarkan, semangat kita sedikit berkurang. Dan semoga itu tidak terjadi di sini. Dan yang terakhir jemaah sekalian, prime time dari 4 bulan haram itu akan jatuh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan datang beberapa hari ke depan. Nabi SAW bersabda tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fi inna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Tidak ada solat yang lebih Allah cintai dibanding sholat yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada puasa sunnah yang lebih Allah cintai dibanding puasa sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada zikir yang diucapkan dan kita lakukan yang lebih Allah cintai dibanding zikir yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada kerja keras dengan penuh keikhlasan di lingkungan kantor kita dan pencapaian-pencapaian yang menjadi amanat kita yang lebih Allah cintai kecuali yang kita selesaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah 10 hari terbaik di dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang bisa menyaingi
kedudukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disitulah pembicaraan panjang para ulama, mana yang lebih afdol di antara dua dimensi waktu ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebagaimana kita semangat menghadapi 10 hari terakhir Ramadan, maka kumpulkan lagi energi kita dan semangatlah dalam berkarya, semangatlah dalam beramal, semangatlah dalam mengerjakan tugas, dan semangatlah dalam menjaga amanah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin, maka Allah akan mencintai kita dengan cinta yang berbeda, dan Allah akan berikan keberkahan kepada kita